teman dan narasumber kita, Dr. Anselma Hadi, SPKK. Halo semua. Hari ini, Sabtu, tanggal 26 Maret 2022, saya Winnie dari kelas 7E, saya Gwenet dari kelas 7B, akan mengawali acara kita yang berjudul Webinar Kebersihan Diri, Perawatan Wajah, dan Kulit. Adapun susunan acara webinar pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Doa pembukaan. 3. Sambutan Kepala SMPK Maria Fatima. 4. Sambutan Ketua Paguyuban SMPK Maria Fatima. 5. Penyampaian materi kebersihan diri, perawatan wajah, dan kulit. 6. Sesi tanya jawab. 7. Doa penutup dan penutup. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai acara webinar ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Lisa Kristanti. Ibu Lisa Kristanti, dipersilahkan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Selamat pagi, Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih. Selamat pagi, Mari kita mengawali kegiatan webinar pagi hari ini dengan doa pembukaan. Doa pembukaan akan saya pimpin secara Katolik bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak yang beragama lain dapat berdoa dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur akan penyelenggaraanmu atas setiap kami. Pada pagi ini kami mohon berkat dan penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya atas kegiatan webinar kami pada hari ini. Jauhkan kiranya segala hal yang menghambat kelancaran acara webinar ini. Kami juga mohon berkat-Mu bagi setiap kami, terkhusus bagi narasumber kami, Dr. Anselma, agar apa yang beliau sampaikan dapat menjadi pengetahuan buat kami, sehingga kami dapat menjaga tubuh dan jiwa kami sebagai anugerah mulia yang Kau percayakan kepada kami. Semua doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Waktu saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Lisa Kristanti. Webinar ini merupakan acara yang diadakan oleh Paguyuban SMPK Maria Fatima. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Kepala SMPK Maria Fatima, yaitu Niati SPM SEMPD. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Wow, keren MC kita. Iya, sebentar. Selamat pagi, Dr. Anselma Dia Kartika Hadi, SPKK. Ya, selamat bergabung, senang dokter berkenan menjadi narasumber kami bagi anak-anak SMPK Maria Fatima. Selamat pagi, Suster. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi juga Bapak Ibu Paguyuban SMPK Maria Fatima. Selamat pagi para siswa-siswi SMPK Maria Fatima yang Suster banggakan dan yang Suster kasihi. Selamat pagi juga para selamat pagi, Nak. Selamat pagi. Oh iya, ada anak kelas 5 SD. Iya, kita juga mengundang siswa-siswi SD kelas 5 SD Maria Fatima. Wow, senang. Selamat gabung ya anak-anak ya, anak SD. Selamat pagi juga pada semuanya sudah. Saya sangat bersyukur, saya senang, saya bahagia bersama anak-anak, bersukacita bersama anak-anak karena hari ini mendapat kesempatan yang luar biasa yang Tuhan kasihkan kepada kita, boleh mengikuti webinar ya yang diadakan oleh Paguyuban Orang Tua Siswa SMPK Maria Fatima. Dengan mengundang Dr. Anselma Dia Kartika Hadi SPKK ya, yang bersedia memberikan materinya yang menarik untuk kita dan relevan sekali ya, bahwasanya pendidikan itu pertama-tama berasal dari keluarga. Pendidikan itu ya, pendidikan karakter, itu pendidikan iman, pertama-tama itu dari keluarga.
keluarga itu berkolaborasi, punya teman, tim, ya sahabat kental, begitulah kira-kira dengan sekolah ya. Kemudian juga masyarakat ikut mengambil andil dalam pendidikan pembentukan karakter siswa-siswi atau peserta didik ya, dimanapun ya. Jadi pendidikan anak-anak itu, pendidik Suster tidak mengatakan pendidikan anak-anak SMPK Maria Fatimah, tentu khususnya di dalamnya, bahwa pendidikan itu dibangun bersama, yaitu pertama-tama dasarnya dari orang tua siswa yang berkolaborasi dengan sekolah dan juga masyarakat ikut ambil andil, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Ya, sekarang ini Dr. Anselma sebagai warga masyarakat ikut ambil andil bagian pendidikan, pembinaan, dan juga melengkapi kecakapan dalam kebersihan diri. Siswi terkasih, bahwa sekolah saja tidak cukup. Oh, ada Tian kelas 5 ya, nanti Suster juga akan kita semua akan melihat anak-anak SD. Selamat datang ya anak-anak SD kelas 5, senang ya. Kakak-kakak di sini SMPK Maria Fatimah senang juga menerima kehadiran anak-anak kelas 5 SD bersama kita. Nah, anak-anak SMP Maria Fatimah dalam mendampingi proses pendidikan kepada anak-anak SMPK Maria Fatimah untuk menjadi pribadi utuh, pribadi integral, ya, memiliki kecakapan baik itu intelektual, spiritual maupun kecakapan pembinaan untuk karakter ya, emosional gitu ya. Itu bekerja tidak sanggup kalau seorang diri, akan diperkaya oleh orang tua siswa yang masuk dalam organisasi paguyuban. Jadi SMP Maria Fatimah itu memiliki mitra, memiliki rekan bersama, yaitu paguyuban orang tua siswa. Nah, sekarang ini paguyuban yang kelas 7 webinar ini adalah diselenggarakan, diprakarsai, diidei ya oleh orang tua siswa kelas 7, paguyuban orang tua siswa kelas 7. Yang tentu saja bekerja sama dengan paguyuban orang tua siswa kelas 8, kelas 9, ya, kelas 8, kelas 9, gitu anak-anak. Jadi kita itu bahagia sekali, kita bersuka cita bahwa diri kita itu memiliki banyak sahabat, banyak memiliki orang-orang baik yang ada di sekitar kita yang mendukung kepribadian kita. Lain dari itu anak-anak, kita juga merasakan bahwa Tuhan itu maha baik. Tuhan itu maha baik anak-anak. Tuhan itu ada maha baik, bahwa SMPK Maria Fatimah pendidikannya adalah pendidikan secara keseluruhan, maka saat ini relevan sekali dibutuhkan oleh anak-anak. Temanya adalah menjaga kebersihan diri, perawatan kulit dan wajah pada remaja. Antusias pasti kalian ingin tahu, ya kan? Jangan kemana-mana, jangan tinggalkan ruang Zoom ini, rugi serugi-ruginya kalian. Karena kita itu selalu belajar dari siapapun dalam kehidupan kita, juga dari teman-teman, dari narasumber, dari Bapak Ibu guru, dari orang tua, ya. Suster pun juga begitu, terus belajar banyak hal, diperkaya nggak ada ruginya kalau kita itu memiliki banyak informasi ataupun banyak keterampilan yang kita dapatkan dari sesama kita, ya. Nah, jangan kemana-mana anak-anak. Lebih ciamik lagi, lebih bagus lagi kalau kalian sportif, berani on kamera, ya. Nanti kegiatannya seperti apa, materinya seperti apa, mari kita simak dengan baik-baik. Dan jangan lupa pula, sangat didukung apabila ada pertanyaan-pertanyaan, silakan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Dr. Anselma yang cantik ini. Kemudian siapa paguyuban luar biasa loh, paguyuban orang tua siswa, kalian yang bertanya nanti akan dapat ada surprise untuk kalian. Ya, selamat mengikuti anak-anak. Jangan kemana-mana, ikuti dengan baik, maka kamu akan memperoleh
sesuatu yang berharga di hari ini yang penuh rahmat dan sukacita. Kira-kira demikian yang bisa suster sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC yang cantik-cantik ini, siswi-siswi kelas 7, yaitu Gwyneth dan Winnie. Terima kasih, berkat dalam. Berkat dalam, suster. Terima kasih, Suster Miriam, atas sambutannya. Terima kasih, Nak. Terima kasih, suster. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Ketua Paguyuban SMPK Maria Fatima, yaitu Bapak Daniel. Waktu dan tempat saya persilahkan. Sorry suster, monitor agak error. Yang saya hormati, Suster Mariam, Bapak Ibu Guru SMP Maria Fatima, Bapak Ibu Wali Murid, siswa-siswi kelas 7, kelas 8, kelas 9 SMP Maria Fatima. Juga ada anak kelas 5 SD. Oh, kelas 5 SD juga ada. Terima kasih buat kehadirannya. Puji syukur kepada Tuhan Yesus. Senang sekali saya bisa hadir dalam keadaan sehat. Ini adalah tugas pertama saya sebagai wakil dari Paguyuban SMP Maria Fatima, Jember, yaitu mengadakan acara webinar dengan tema kebersihan diri, merawat wajah, dan kulit pada saat masa pubertas, terutama saat remaja siswa-siswi SMP Maria Fatima tentunya. Terima kasih buat seluruh pihak yang membantu terselenggaranya webinar ini. Tanpa kalian, kami debul. Terima kasih, Dr. Anselma Dia Kartika. Selamat datang, dokter. Maaf merepotkan waktu Ibu nih. Asal nggak merepotkan perasaan orang aja ya, Bu. Well, thank you so much to all students at participation in this webinar. So enjoy and keep healthy. God bless you all. Thank you. God bless you. Baik, terima kasih Bapak Daniel atas sambutannya. Gwen, kamu kok tadi tuh kok garuk-garuk terus sih? Kenapa sih emang? Iya nih, kenapa ya? Sejak tadi tuh kayak perutku tuh kayak terasa gatel banget gitu loh. Jangan-jangan kau belum mandi ya? Iya sih, aslinya semenjak masa pandemi itu aku cuma mandi 1 kali. Ih, parah. Ya, hitung-hitung hemat air ya, dan juga ya sedikit mager ya untuk mandi. Juga sementara itu semenjak aku masuk masa SMP itu kulitku sering berjerawat gitu loh. Kau pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Aku pernah sih ya. Apa ini ya yang dinamain pubertas? Teman-teman yang di rumah gimana nih? Pernah nggak ngerasain hal yang sama kayak Winnie sama Gwen alamin? Pasti pernah nggak sih? Ya sih ya, namanya juga masa pubertas. Oh iya, hari ini SMPK Maria Fatima ngadain webinar loh. Dan kebetulan pembicaranya yaitu Dr. Anselma Dia Kartika Hadi, SPKK, yang merupakan pakar dari kesehatan diri, wajah, dan kulit. Gimana kalau kita nanya langsung ke beliaunya aja? Wah, keren nih kayaknya. Aku juga mau tanya-tanya, gimana sih cara menjaga kebersihan diriku, wajahku, dan kulitku juga? Yes, bener banget. Baik, suster, Bapak, Ibu Guru, orang tua wali murid, dan teman-teman, mari kita belajar bersama dengan Dr. Anselma dari Lembaga Kulit dan Wajah. Oke. Halo, thank you host. MC-nya Unyu-Unyu, Bapak dan Ibu semua yang ada di Zoom, saya akan sapa dulu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya harus memperkenalkan diri. Saya sebagai dokter spesialis kulit dan kelamin, Kepala SMF di Rumah Sakit Dr. Subandi Patrang, Jember. Kemudian saya berpraktek di rumah sakit swasta juga, Rumah Sakit Husada, Laser, dan Estetika. Kemudian sebagai pengajar, sebagai dokter, pembimbing di Fakultas Kedokteran Universitas Jember dan juga Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Mendapat kesempatan untuk dapat menyampaikan di acara webinar menjaga kebersihan diri, perawatan kulit dan wajah pada kulit remaja.
Saya akan memulai untuk share PowerPoint ya. Next, ini. Seperti tadi yang pertanyaan dari MC, apakah itu kebersihan diri dan bagaimana cara kita menjaganya? Kita harus tahu dulu ya, kebersihan diri adalah suatu atau yang dimaksud dengan personal hygiene. Sebentar, saya mau, karena nggak terlihat jelas. Oke, nah, yang dimaksud dengan personal hygiene yaitu upaya kita dalam memelihara kebersihan dan kesehatan diri untuk dapat menjaga kesehatan fisik yang telah diberikan oleh Tuhan dan juga psikis kita. Cara menjaga kebersihan diri ada beberapa hal yang harus dilakukannya. Yang pertama, tentunya kita harus rajin sebelum corona pun melanda, sebelum ada pandemi, kita harus sering rajin membersihkan wajah, karena bagaimanapun setiap hari kita tidak bisa menghindari dari polusi udara, dari stresor, ya, dari apapun itu yang ada di sekeliling kita, sehingga kita perlu melakukan itu. Kemudian rutinitas untuk mandi sehari minimal 2 kali, bahkan ada yang lebih dari 2 kali. Cuma saran saya tidak sering-sering untuk mandi, lebih minimal 2 kali itu sudah cukup. Nah, itu bila dilakukan juga yang nomor 4 ya, untuk melakukan scrub tentunya disesuaikan dengan kondisi kulit. Jika kulitnya memang baik, kelembapannya terpenuhi, boleh menggunakan scrub yang lebih partikel, lebih besar-besar. Tetapi jika dia kulitnya sering alergi, kemudian kering, maka kita harus memilih partikelnya yang lembut. Ya. Nomor 5 juga penting sekali. Setelah itu yang paling rutinitas kebersihan rambut tentunya ya, kaki, dan juga kepedulian apapun yang telah ada di kita, yaitu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini ada manfaat dalam menjaga kebersihan diri, maka tentunya akan menjadi lebih bersih, lebih sehat, dapat mencegah penyakit, baik yang disebabkan oleh virus, bakteri, parasit, ya, dan pastinya dapat membuat kita lebih percaya diri, karena dengan tubuh yang sehat, maka yang aroma yang dikeluarkan harapannya juga lebih baik, ya. Oke, nah ini kenapa sih kulit sangat penting untuk dijaga dan dirawat? Kita harus, saya mau kasih sedikit informasi, lebih tepatnya bukan pelajaran juga, tapi harus kita ketahui, yaitu pada kulit dan fungsi-fungsi kulit. Jadi kulit itu adalah lapisan terluar dari tubuh manusia, di mana dia merupakan organ yang terbesar dan paling luas. Kulit kita itu itu bisa unstable. Oke. Sampai dari tadi. Sudah? Saya terlihat? Halo? Ya, terlihat, Ibu. Oke. Karena di sini unstable gitu, Pak Wawan. Ya, tidak apa-apa. Dimaklumi. Ya, jadi regenerasi kulit itu secara normal biasanya 14 hingga 28 hari. Kemudian regenerasi kulit kurang dari 14, maka akan ada keluhan-keluhan kulit atau penyakit kulit yang lain. Normalnya 14 hingga 28 hari. Ini ya, ini sekedar informasi saja bahwa kulit itu ada tiga, ini kita masuk sedikit teori, ya kan?
Nah, ini ada proteksi terhadap panas dan dingin fungsinya. Kemudian kulit itu dapat melindungi kita dari trauma kimia dan trauma fisik. Kemudian kulit dapat mencegah masuknya bakteri, membunuh bakteri, dan juga bisa sebagai tempat masuknya dari obat. Dan dengan kulit dapat mencegah dehidrasi yang berlebihan karena ada pembentukan lapisan lemak di situ. Kemudian kulit juga ada sensasi raba, juga dapat juga tekanan dan getaran. Banyak ya kan fungsinya, sehingga kita betul-betul harus melindungi kulit kita. Masuk ke dalam topik jenis kulit. Yang pertama adalah kering, normal, berminyak, dan kombinasi. Kita semua harus mulai dari sekarang, saat usia dini ya, tadi ada SD begitu ya, yang Zoom ini senang sekali itu. Jadi harus tahu kulit kita itu masuk dalam kelompok yang mana. Kita bahas sedikit. Kulit normal itu biasanya tidak terlalu kering atau berminyak, dan kemudian kelembapan dan kekenyalannya cukup. Produksi minyaknya tidak berlebih, jadi kalau ada yang sampai mengkilap, nah itu bukan glowing, tapi produksi minyaknya berlebih ya, karena folikel-folikel di situ yang tidak tampak kusam, pori-porinya juga tidak terlalu besar ya. Kalau ada seperti kulit jeruk, maka itu jenis kulit yang mana kita harus tahu. Ya, tidak mudah mengalami iritasi. Contohnya apa? Jika terkena gigitan, dia tidak biasa saja ya, tidak ada luka atau habis digigit nyamuk, kemudian tidak ada meninggalkan bekas, begitu itu berarti kulitnya normal dan sehat. Kemudian jarang atau tidak ada sama sekali masalah-masalah kulit yang timbul. Kulit kering biasanya pori-porinya itu kecil sekali, jadi seperti tidak tampak pori-pori. Jadi jangan salah, nanti ada yang promosi marketing tentang skincare, tidak tampak pori-pori, pori-porinya seperti tidak ada. Nah itu kita sekarang jadi tahu ya, setelah ikut webinar ini, bahwa pori-pori itu harus tampak. Dia tidak besar, tidak tampak seperti kulit jeruk gitu ya. Kalau terlalu besar maka berarti itu pernah diintervensi atau dipenceti begitu kan, biasanya kalau anak-anak puber mulai dah itu muncul. Kemudian ada bercak kemerahan biasanya pada kulit kering, sensitif sekali. Kalau di awam bilangnya kulit saya sensitif. Kemudian kering ya, cenderung kusam kulitnya. Dan biasanya jika terjadi sesuatu ini mudah gatal dan teriritasi. Jadi ada kena gigit nyamuk dan kena trauma apa, itu mudah sekali dia ada keluhan. Nah, ini dia kulit berminyak. Kulit berminyak itu biasanya berhubungan, itu menandakan bahwa produksi kelenjar minyaknya itu tinggi. Jadi produksi pada folikel sebasea atau sebum itu produksinya tinggi. Jadi tidak disalahkan juga, tugas kita harus merawatnya. Ya, tidak ada kulit yang jelek, semuanya indah. Warna kulit, bentuknya apa semuanya baik. Hanya kita perlu menjaga masing-masing. Kemudian pori-porinya besar biasanya. Ini biasanya pada laki-laki. Tetapi pada perempuan juga bisa seperti kulit pada laki-laki. Kemudian mudah timbul jerawat dan komedo. Nah, lebih mengkhawatirkan lagi kalau kemudian ada reaksi radang. Jadi besar-besar, ada nanah. Nah itu ya, itu perlu segera berobat. Nah biasanya tampak mengkilap juga karena adanya produksi sebasea tadi. Ini dia kulit kombinasi. Kita mau lihat itu ada gambar yang sudah diberikan biasanya pada daerah T, ya T itu, yang oily itu kan bentukannya sudah hurufnya huruf T. Jadi supaya tahu di mana saja daerah yang T. Biasanya tipe kulit yang paling umum.
Ya, pada daerah tertentu yang tadi saya bilang T-zone, ya, dahi, hidung, dan dagu. Area kulit kering biasanya sekitar mata dan mulut. Kenapa? Karena berbeda kulitnya masing-masing kulit, sehingga kita juga tidak boleh menggunakan salep sembarangan. Kalau sudah salah pemakaiannya bisa mengganggu suatu siklus di kulit kita. Baik. Nah, apa masalah kesehatan kulit yang sering dialami oleh remaja? Biasanya nih ada jerawat dan kemudian membekas, pasti sangat mengganggu karena berhubungan nanti dengan ketidakpercayaan diri. Kemudian ada komedo. Komedo ini ada yang warnanya putih dan hitam. Jadi kalau yang berwarna putih itu susah untuk dikeluarkan dan tidak boleh dipencet. Kemudian untuk yang hitam itu biasanya dia sudah ada karena reaksi oksidasi, sehingga sudah ada jalannya sehingga bisa dikeluarkan hingga tuntas. Nah, masalah berikutnya adalah kulit kusam. Biasanya kulit kusam itu terjadi pada orang-orang di usia remaja. Ya, 17, ya 20, 25 itu sudah mulai tampak. Karena banyaknya produksi produk hormon kita yang berkembang di situ. Kemudian bagaimana cara merawat kulit dan wajah agar tetap sehat? Tentunya yaitu menjaganya dengan melakukan perawatan yang benar, dengan penggunaan skincare yang tepat sesuai kulit. Itu yang disarankan oleh dermatologis atau dokter spesialis kulit dan kelamin. Kemudian pemakaian tabir surya atau sunblock. Kalau sekarang memang biasa yang dijual di pasaran pemakaiannya dengan menggunakan sunscreen. Ya, karena menurut USA yang sudah di FDA approve, penggunaan sunblock dia hanya memblok, sedangkan sunscreen dia ada dua macam tipe di situ dengan suatu zat yang ada double ya untuk melindungi kulit kita dari paparan UVA dan UVB. Sehingga memang FDA, USA mengeluarkan bahwa sunblock hampir tidak pernah digunakan secara umum lagi di pasaran, tetapi penggunaannya dengan sunscreen ya. Itu biasanya tidak hanya saat keluar rumah, bahkan di dalam pun sunscreen. Karena kita berhubungan dengan panas, sinar matahari dapat menembus ke dalam rumah ya. Kemudian saat keluar rumah kita harus menyertakan selain pemakaian sunscreen tetap melindungi ya secara fisik, yaitu pemakaian topi, kacamata, ya, payung begitu. Rasanya panas tetapi kita melindungi kulit kita dan menjaga kulit kita dari paparan yang menyebabkan tidak sehat. Next, kemudian kurangi paparan paparan terhadap sinar matahari atau UV dan polusi. Bagaimana caranya? Itu tadi sudah dilindungi dengan sunscreen. Kemudian jika mau berolahraga, ya mau nggak mau ya harus dilindungi dengan sunscreen karena kita tidak mungkin kalau siang pasti ada sinar UV. Ya, tapi kita harus bisa pintar-pintar mengurangi paparan matahari. Kalau memang diperlukan itu membutuhkan paparan sinar UV, lakukan, tidak masalah. Tetapi jika tidak, hanya mencari-cari hal yang dapat membuat kita sering terpapar kulit kita, yaitu jangan dikerjakan. Kemudian tidak merokok, baik perokok aktif dan pasif. Tidurnya yang cukup, istirahatnya yang cukup, dan hindari stres. Kemudian tetap kita melakukan refreshing, menjadi sumber daya manusia, menjadi diri yang bisa membuat baik kepada lingkungan, kepada diri kita, menghargai diri kita, bersyukur atas diri kita, dan tidak toksik kalau orang sekarang anak muda sekarang bilang. Perbanyak buahan pasti, tetapi ada juga pada kasus-kasus kulit yang alergi tidak boleh makan buah-buahan yang musiman. Jadi tidak semua buah-buahan itu sehat, ya. Bisa dikonsultasikan. Next mungkin bisa mengundang dokter spesialis gizi. Kemudian olahraga yang cukup, ya hanya jogging saja sudah cukup.
Kemudian banyak minum air putih. Minum air putih itu adalah yang paling murah dan paling mudah kita temukan. Kemudian mengurangi makanan cepat saji ya, yang fast food dan mengandung pengawet. Gitu. Terima kasih, semoga apa yang saya paparkan dapat membantu. Saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih Dokter Anselma buat materinya. Keren banget kan, Gwen? Keren banget sih. Aku sekarang jadi tahu sih bagaimana cara merawat kebersihan diri, wajah, dan kulitku juga. Yes, benar-benar. Oh iya, buat teman-teman yang punya pertanyaan tentang seminar tadi, kita hanya membuka 3 ruang untuk bertanya ya. Oh iya nih, lupa. Buat yang bertanya, nanti bakal dapat hadiah nih. Tadi yang disebutin suster di sambutan, yaitu hadiahnya adalah pulsa senilai 50.000. Lumayan kan buat tanya doang loh. Nah, syaratnya adalah dengan cara kalian harus raise hand. Lalu ketika kalian dipilih, kalian harus menyebutkan nama, kelas, nomor absen, dan harus on cam ya. Oke, kami tunggu. Ayo ditunggu guys, cuma nanya lo dapat pulsa 50.000 kan lumayan nih buat beli kuota, buat apalah. Kalau Bapak Ibu gurunya boleh ikut nggak? Supaya tambah rame. Mana nih? Boleh tanya ke yang pengurusnya. Pak Daniel gimana? Oh ini nih, ada Amelin Lirawan. Boleh on cam ya? Oke. Oke, silakan menyebutkan nama, kelas, dan nomor absen ya. Selamat pagi, suster dan dokter. Perkenalkan saya Emelin Lirawan dari kelas 7A absen 1 ingin bertanya. Skincare yang cocok untuk anak remaja apa ya? Disimpan dulu jawab pertanyaannya atau langsung dijawab? Langsung dijawab. Langsung dijawab. MC ya. Jaringannya agak nge-lag. Oke. Yang tadi tanya siapa? Saya Putri. Emelin Lirawan ya. Pertanyaannya bagus. Terima kasih. Skincare yang bisa digunakan untuk yang sekarang ikut webinar ya, yang jadi sebetulnya sabun, toner, kemudian sunscreen itu sudah bisa digunakan sejak usia dini. 5 tahun sudah boleh. 5 tahun harus penggunaan tirai atau sunscreen. Ya, kemudian untuk sabun dan toner harus disesuaikan dengan kondisi kulit, harus tahu kondisi kulit kita apa. Itu dulu, itu dasarnya. Moisturizer itu boleh. Ya. Kalau untuk yang komplit seperti ada krim pagi sore, kemudian krim malam, nah itu hanya untuk yang memiliki masalah pada kulitnya. Tetapi yang dasar kita harus lakukan atau kita boleh skincarean, yaitu penggunaan toner dan sabun yang disesuaikan kondisi kulit, begitu juga penggunaan sunscreen. Demikian. Terima kasih. Oke, sudah terjawab ya pertanyaannya dari Aimelin. Selanjutnya ada Daniela Putri Agatha. Mungkin bisa, udah on cam, bisa nyebutin nomor kelas, nomor absen, dan nama. Saya kelas 5, nomor absen 8. Nama saya Agatha. Bagaimana cara mengatasi jerawat batu? Oke Agatha, jerawat batu itu besar ya? Besar dan keras atau gimana nih? Pengalaman pribadi?
Iya, di dahi. Oke, jadi biasanya pada pubertas itu muncul dia beruntus ya. Beruntus itu macam-macam. Ada yang disebut dengan jerawat batu, itu maksudnya white komedo. Ya, white komedo yang tadi saya bilang komedo putih dan warna putih dan kemudian warna hitam bisa termasuk itu, atau dia karena ada proses inflamasi atau reaksi radang yang dia tidak bisa keluar, sehingga kalau biasanya pada pubertas itu dia nanti bisa self limited disease ya, atau bisa sembuh sendiri sebetulnya. Ya, tidak usah diintervensi, dipencet-pencet, dikeluarkan gitu ya. Akan menjadi masalah jika si jerawat batu ini atau beruntusannya ini banyak, sehingga perlu datang kepada dokter spesialis kulit. Apa yang harus dilakukan ya? Biasanya untuk dilakukan tindakan tidak boleh dilakukan tindakan sendiri, harus ada tindakan secara medis gitu. Untuk yang lain-lain, penggunaan sabun, toner, dan ini juga perlu dilakukan itu. Dan harus dilindungi dari paparan matahari, karena jerawat batu juga itu adanya paparan sinar UV yang dia tidak ada pelindungnya, tapi langsung kontak dengan kulitnya, sehingga terjadi masalah kulit yang tadi Agatha maksudkan. Gitu. Terima kasih, dokter. Ya, sama-sama. Baik, udah terjawab ya Daniela. Nah, yang terakhir kita pilih Gilbertus Riuvan. Silakan menyebutkan nama kelas nomor absen ya. Saya Gilbertus Selvon Sumarto dari kelas 9B nomor absen 12. Mau tolong tanya makanan yang bisa membantu kita dalam merawat kulit. Oke. Gilbert, kelas berapa Gilbert tadi? Kelas 9B. Kelas 9. SMP kelas 3 ya. SMP kelas 3. Makanan yang dapat membantu untuk merawat kulit. Semua makanan dapat membantu untuk dapat merawat kulit. Ya, asal kulit kita tidak pernah memiliki masalah. Tapi ada beberapa makanan, dia penelitian hanya 0,sekian% yang dapat menyebabkan, jadi sebagai faktor pencetus bahkan faktor pemberat dalam kulit. Ya, jadi tergantung. Jadi semua makanan tidak ada pantangan. Kalau untuk menjaga kulit semuanya boleh. Jika kita alergi, jika kita ada keluhan gatal atau kita sering iritasi, itu akan ada beberapa yang harus kita hindari, begitu. Jadi silakan Gilbert, mau makan apapun boleh. Ya, terima kasih dokter. Ya, minum air putih yang banyak ya. Oke, sudah terjawab ya kok Gilbert. Oh ya, buat yang dapat pulsa sudah 3 orang tadi, tapi kita masih melanjutkan sesi tanya jawabnya, tapi mohon maaf yang bertanya selanjutnya ini tidak mendapatkan pulsa, tapi terserah buat yang mau bertanya boleh. Tadi ada Serafina dan Nadia ya. Guru-guru juga boleh bertanya. Mungkin orang tua wali murid juga mau bertanya. Oh ya, Nadia Queen, bisa on kamera sebutkan kelas nomor absen. Ya, selamat pagi dokter, saya Nadia Queen Wijaya, nomor absen 22 dari kelas 7E. Saya ingin bertanya dok, kalau misalnya cara menghilangkan bekas jerawat itu gimana ya dok? Oke. Bekas jerawat, Nadia, bekas jerawat itu nanti akan dilihat jika tergantung usia ya, tergantung usia. Kalau menghilangkannya ada bekas jerawat itu ada bopeng ya, macam-macam, mau yang mana? Bopeng, ada yang hyperpigmentasi atau bekas kehitaman gitu. Maka tentunya harus penggunaan skincare dan juga tindakan skincare itu daily ya, setiap hari. Sedangkan untuk tindakan maka dilakukan sebulan sekali. Untuk itulah perlunya kita menjaga kulit supaya tidak ada itu bekas. Kalau sudah berbekas maka susah sekali perawatannya, susah sekali penanganannya, tidak bisa lagi kembali seperti semula. Sama seperti saat kita
meremas kertas, maka biarpun disetrika, maka bekas itu masih ada. Seperti itulah. Pada kulit kita, kalau sudah bopeng, sudah apa, itu tindakannya nanti terakhir dengan laser, tidak cukup lagi dengan krim-krim, tapi dengan beberapa tindakannya macam-macam. Yang saya perlu tegaskan di sini, sarankan supaya kita menjaga kulit juga harus tahu kita membawa kemana ya. Tidak boleh sembarangan semuanya klinik, kemudian tertarik masuk ke klinik. Karena begitu kita masuk dan kemudian berkonsultasi dengan dokter, harapannya adalah dari awal hingga akhir, maka kita bisa tahu kondisinya, kita bisa mendapatkan informasi yang pas. Jangan sampai sekarang ke sini kemudian besoknya dokternya ternyata tidak lagi di situ. Nah, itu kan merepotkan kita, akan merepotkan kalian, sehingga kulit kita juga tidak bisa mendapatkan penanganan yang baik. Gitu ya, Nadia. Baik, Dok. Terima kasih. Sama-sama. Baik, untuk Nadia sudah terjawab ya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Dari guru boleh, dari orang tua murid juga boleh. Silakan. Silakan Bapak Ibu guru, suster. Oke. Ada Ardi. Ya, silakan Ardi. Maaf, dokter. Saya Christian Ardin Nugrahanto, kelas 5A nomor 7. Saya ingin bertanya, apakah boleh pakai sabun muka, dokter? Kalau boleh, sabun muka jenis apa? Ya, Ardi, saya rasa kulitmu baik-baik aja ya, itu kan? Ya, ya. Ya, nggak ada yang jerawat batu, nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Jenis boleh dong pakai sabun muka ya, bukan sabun mandi untuk di wajah, sudah enggak lagi ya. Kita harus merawat. Jadi sabunnya nanti pilih yang moist, yang lembut. Ya kalau di pasaran saya kurang begitu paham mau pakai apa. Tetapi kalau yang dijual secara dermatologis itu Sebamed, cari nanti Sebamed atau Cetaphil, ya. Atau nanti datang ke klinik saya, di situ ada sabun yang memang khusus untuk anak-anak, untuk remaja muda, remaja tua sesuai usia pada WHO, kemudian untuk dewasa dan kulit bermasalah. Jadi overall memang sudah harus menggunakan sabun muka yang khusus untuk wajah, bukan sabun mandi lagi. Oke? Ya. Terima kasih, dokter. Kembali kasih. Baik, terima kasih buat Dokter Anselma yang sudah menjawab pertanyaan teman-teman tadi. Waktu kita sudah habis. Saya appreciate buat teman-teman yang tadi sudah berani bertanya, berarti kalian benar-benar simak webinarnya dari awal sampai akhir. Dan juga apresiasi juga bagi kalian yang masih belum mempunyai kesempatan untuk menjawab. Semoga di webinar-webinar selanjutnya kalian masih bisa bertanya lagi ya, dan mendapatkan kesempatan untuk bertanya. Oke, boleh ya untuk Ardi nanti ke klinik untuk ambil sabun buat kamu. Free. Jadi free tuh. Oh ya, buat teman-teman tadi udah dapat pulsa yang ada tadi Daniela, Amelin, dan Gilbert Reuven ya. Tadi saya sudah chat di direct message, itu nomor saya, nanti bisa chat ke WA buat ditransfer pulsanya ya. Terima kasih. Permisi, ada MC. Tadi itu masih ada yang raise hand, Helena ya. Oh iya, Suster. Ya, Mungkin Suster. boleh bertanya ya, Dok ya. Kasih kesempatan kok tadi. Ya, boleh deh. Boleh ya. Satu ya. Jam 10 saya operasi. Oh, masih ada lagi Misha Wong. Oke, maaf ya buat teman-teman yang sudah dokter mau operasi, ya baik. Batasin sampai Terima kasih banyak, dokter. Misha, silakan Misha.
Baik, saya Misha, kelas 5, nomor absen 22. Saya ingin bertanya, untuk cuci muka boleh pakai sabun bayi enggak? Oke, Misha, ya. Pertanyaannya bagus. Jadi sebetulnya Misha kelas berapa ini ya? Kelas berapa tadi? Kelas 5. Kelas 5, rame ya kelas 5. Kalau baby itu nanti buat adik-adik baby. Jadi jenis kulitnya sudah berbeda ya. Jadi sebaiknya dengan penggunaan yang paling tepat adalah dengan sabun yang disesuaikan oleh usia kamu. Kalau ditanya boleh apa enggak, boleh saja, boleh, tapi fungsinya dia hanya untuk membersihkan saja, tetapi bukan lagi merawat kulit. Jadi cuma membersihkan dari debu-debu, dari kelenjar minyak yang berlebih, begitu. Oke, gitu ya, Misha. Baik, dokter, terima kasih. Sama-sama. Ini yang bertanya ada berapa orang? Nanti dengan hostnya saya berikan sunscreen. Sunscreen atau tabir surya atau sunblock ya untuk melindungi kulitnya supaya kulitnya nanti sehat. Wow, makasih dokter. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Terima Terima kasih. Baik, yang ingin ya. Oke. Baik, yang ingin bertanya selanjutnya sudah kami batasi ya karena dokter ada acara jam 10. Ya, jadi jangan kecewa ya buat teman-teman yang belum dapat kesempatan buat bertanya, nanti bisa mungkin bertanyanya lewat WA mungkin ke Dr. Anselma. Nah, teman-teman, rangkaian webinar ini telah selesai. Sebagai penutup, saya Gwen dan Winnie mengucapkan banyak terima kasih kepada suster, Bapak Ibu guru, orang tua wali murid, dan teman-teman yang telah mengikuti acara webinar kita sampai selesai. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, yaitu Dr. Anselma. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Thank you. Nah, terima kasih, dokter. Terima kasih. Terima kasih, dokter, Bapak Ibu guru, dan semua peserta. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin, terima kasih suster. Jangan kapok. Terima kasih dok. Dokter. Nah, karena di awal tadi kita membuka acara webinar ini dengan berdoa, maka mari kita tutup acara ini dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Ibu Linawati. Untuk itu, kami mohon dengan kasih Ibu Linawati untuk memimpin doa. Baik, terima kasih. Terima kasih. Saat ini kita tutup acara webinar ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas bimbingan dan kasih-Mu yang kami alami saat ini. Engkau telah memberikan kesehatan pada hari ini sehingga kami dapat bertemu walau secara virtual. Terima kasih atas pendampingan-Mu ya Tuhan, dari awal hingga akhir sehingga kami boleh menyelesaikan webinar ini dengan baik. Semoga ilmu yang kami dapatkan pada hari ini boleh berguna bagi hidup kami dan berkenan kepadamu. Berkati Dr. Anselma dan semua pihak yang terlibat dalam acara webinar pada hari ini. Demi Kristus pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Terima kasih. Kepada Ibu Linawati. Itu dia guys, serangkaian acara webinar kita pada pagi hari ini. Kalau begitu saya Winnie, saya Gwen, pamit undur diri. Tapi jangan pada live dulu nih, kita mau pantun dulu. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Bu Asi. Cukup sekian acara hari ini, kami ucapkan terima kasih. Dadah! Terima kasih anak-anak. Luar